Kalau masih sekolah udah deh, jangan terlalu serius-serius. Karena sesuatu yang baru itu otomatis bikin kita agak melek gitu loh. Dari namanya pertanyaannya sudah kayaknya ngarang. Nggak boleh ngejudge. Oh iya, sorry. Nggak. Oke, kita balik lagi ya. Yeps. Tentu saja masih di program ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Jadi kita udah melalui sesi yang pertama tadi ya. Sekitar 30 menit ke belakang, bukan 30 menit yang lalu, 30 menit ke belakang. Jadi kita udah nyelesain sesi yang pertama dan di sana tadi kita udah ngebahas banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari episode ngobrol apa beberapa waktu lalu gitu. Dalam rangka ulang tahun waktu itu ya. Ulang tahun di Plus Media. Dan ini juga aku lihat di chat box juga udah ada yang masuk dari Joan. Nah, ini kita akan bahas nanti aja ya. Kita lanjut lagi ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari subscribers yang cukup banyak. Oke, kita lanjut langsung aja dari Nathanael Victor. Cerita masa sekolah. Kayaknya masa sekolah ini terlalu luas ya. Ini apa yang mau diceritain ini jadi? Atau mungkin yang memorable kali. Ya, mungkin sesuatu yang paling memorable buat kita. Apa ya? Sekolah. Masa sekolah. Kayaknya aku dulu deh yang pertama. Iya, ya. Jadi aku dulu itu sekolah di SMK ya. Waktu SMA. Dulu itu SMA kita lagi. Aku di SMK. Terus aku sekolah itu, di sekolahku maksudnya itu, kalau jam istirahat kita kan boleh keluar sekolah. Silakan mau keluar sekolah, pokoknya balik lagi jam sekian gitu. Nah, itu biasanya kesempatan buat anak-anak yang malas-malas tuh pada bolos kan. Oh, oke. Kemana gitu, akhirnya nggak lanjut ke sekolah lagi. Nah, pernah satu ketika itu pihak istilahnya apa ya, BK ya? Iya, BK itu ngadain razia gitu loh. Oh, terus? Ngadain razia, kayaknya aku kena razia udah sering banget sih. Jadi mereka ngadain razia itu ke tongkrongan anak-anak ini. Oh, oke. Terus satu ketika ketahuan. Segerombolan anak ini termasuk aku ada di situ. Itu kita lagi makan. Dan terus pada ngerokok semua. Oh gitu, ya baiklah. Udah, langsung lah ya, tahu sendiri. Niat banget ya BK-nya ya ampun. Iya. Wah, ngapain di situ? Udah kita langsung tercerai-berai di situ ya. Oh iya. Tercerai-berai. Dan itu kayaknya memorable karena kayaknya waktu itu aku belum bayar mie yang aku beli. Astaga, ya ampun sampai jadi, sekarang. Nah, aku lupa. Ya, akhirnya pada saat itu kita langsung buyar gitu. Iyalah, pasti. Langsung buyar karena kita ketahuan pada saat itu bareng-bareng. Itu banyak banget memang yang biasa nongkrong di situ banyak banget. Dan memang kalau misalkan dari sekolah itu dari lantai 3 atau lantai 4 itu bakalan kelihatan. Warung itu kelihatan. Gitu. Dan jadi mungkin ketahuan akhirnya guru ada di situ, guru BK. Itu aku ingat karena ya aku ada salah satu anak yang waktu itu juga kabur lari waktu digerebek gitu. Nah terus juga aku pernah waktu sekolah itu ngalamin karena aku suka tidur. Iya. Ya tidur maksudnya tidur telat gitu loh malamnya. Akhirnya di sekolah ngantuk kan. Iya, tidur di sekolah maksudnya. Ya, ujian nih ceritanya ujian. Terus aku tidur. Bisa ya ujian tidur ya. Tidur di kelas. Aku nggak tahu dong. Aku tidur ya udah. Bangun aku ngerjain lagi. Tidur bangun ngerjain lagi. Aku nggak taunya besok itu fotoku dipajang di mading semua sekolah. Serius? Ya dipajang. Tidak boleh mencontoh anak. Gitu. Ada fotoku lagi tidur di kelas, ada fotoku tidur gitu langsung dilarang meniru anak ini dibilang gitu. Aduh aku baru tahu. Akhirnya itu satu. Terus paling sering itu razia rambut. Karena kalau di sekolah aku rambut kan kayaknya nggak boleh gondrong lah ya. Nggak boleh panjang. Aku sempet kayaknya setiap ujian karena biasanya mereka kalau misalkan ngadain razia itu waktu ujian ya. Aku bener-bener ujian kenaikan kelas, ujian semester itu pasti keluar karena ya rambutku selalu panjang. Iya, selalu gondrong. Ya, selalu gondrong. Jadi waktu ujian itu pasti aku harus keluar. Potong rambut baru balik lagi. Cuman aku tuh nggak pernah balik. Nggak ujian dong? Susulan. Susulan. Jadi aku ikut susulan. Nah tapi itu kayak aku lakuin tuh dengan sengaja gitu loh. Jadi bukan kayaknya lebih cerita kenakalan ya teman-teman sekaligus. Itu kayaknya memorable kan. Cerita masa sekolah kayaknya itu yang paling memorable itu karena masa SMA SMK aku itu kayaknya bandel sih aku. Iya. Tapi gitu. Kayaknya ada stereotip emang anak SMA kayak SMK tuh kayak gitu deh kayaknya. Iya, ada stereotip kayak gitu. Gitu sih kayaknya itu yang paling kuinget kalau zaman sekolah. Iya, SMK khususnya SMK. Ya. Betul. Kalau kamu apa yang paling diingat? Aduh, banyak banget lah ya.
Ya sering lah kayak gitu, ada juga bolos dan segala macam. Entah kenapa yang aku ingat sekarang tuh adalah waktu SMA itu ada siamang kan di sekolah. Di sekolah. Ya. Dan aku tuh suka banget pagi tuh yang tak tunggu adalah suaranya dia. Iya. Karena kenceng banget kan. Jadi itu di sekolah namanya Paul. Bagus kan namanya. Terus jadi tiap pagi gitu, mana kan sekolah kita tuh nggak ada jendelanya. Jadi tembok los gitu lah ya. Jadi pas ada aku kelas 2 kalau nggak salah tuh mandang kandangnya si Paul itu gitu. Terus habis itu pas meninggal ya sedih aja gitu sih. Soalnya kayaknya selama aku sekolah ya cuma itu aja yang ada siamang gitu kan, kayak jarang banget gitu kan. Iya. Biasanya kan burung ada banyak. Iya, burung banyak lah gitu. Cuma suaranya tuh loh yang khas banget gitu. Jadi bener, seluruh sekolahan tuh dengar gitu. Kenceng memang suaranya siamang itu kenceng banget. Iya, betul. Dia kalau misalkan lagi di hutan itu juga nggak kayak monyet ya siamang itu. Iya. Dia tuh kayaknya kan tangannya lebih panjang terus dia tuh mau turun ke bawah. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku lagi naik gunung itu lihat siamang itu kayak apa sih kresek-kresek di semak-semak. Oh iya. Kan hewan kan banyak ya di hutan. Betul. Bisa jadi ayam hutan, babi hutan, apa coba rupanya siamang duduk di rumput gitu. Jadi nggak ngeduga aja. Iya. Karena aku pernah waktu itu kayaknya aku upload di YouTube deh ya, di Saples Media. Jadi aku waktu itu naik gunung, terus ketemu sama siamang itu. Di Gunung Butak di sini belakang. Karena lagi puasa sepi, nggak ada yang naik. Jadi yang naik gunung itu cuma aku tok. Nggak ada orang sama sekali selain aku. Jadi di situ ada siamang lagi ya nongkrong di jalan nongki gitu lah. Terus ada siamang yang pirang juga. Oh gitu. Jadi warnanya merah-merah gitulah siamangnya. Ya, Oke, itulah ya. Mungkin kalian juga punya topik sendiri waktu zaman kenangan sendiri waktu sekolah ya, atau masih sekolah jangan. Atau masih sekolah atau masih kuliah. Kalau masih sekolah udah deh, jangan terlalu serius-serius. Maksudnya kayak justru yang hal-hal kayak gini yang paling diingat. Iya, benar-benar. Jadi itu tadi jadi lebih berwarna ya. Lebih berwarna. Yang pertama gimana hidup lebih berwarna. Betul. Break the rules itu biar lebih berwarna. Iya, jangan juga dong. Terus topiknya healing dan berbagai macam tempat traveling anak muda yang untuk terus berekspresi dengan karyanya dari Rahmat Afandi. Jadi mungkin tempat traveling di mana kita bisa tetap berkarya atau bisa ngelakuin sesuatu gitu ya. Kayaknya tergantung ya. Tergantung yang dilakuin lah ya. Iya, tergantung yang dilakuin. Kota, tapi mungkin nggak tahu gimana ya. Itu buat bikin konten maksudnya atau apa? Yang buat healing ya? Iya, tempat healing. Healing tuh ya salah satunya Kota Batu tercinta ini ya, yang setiap Sabtu Minggu itu banyak orang healing di sini. Yang dan sangat macet. Jadi orang lain yang healing, kita yang hilang nggak tahu kemana. Ya pastinya biasanya orang healing tuh cari yang alam lah ya, ada pemandangan. Mostly kayaknya itu juga pasti nggak pernah fail sih kayaknya. Kalau kita mau lagi healing, cari yang nggak sumpek-sumpek tuh butuh ngelihat yang itu ijo-ijo, pemandangan betul. Nature atau gitu. Atau sesuatu yang nggak biasa gitu. Iya kan, sesuatu yang biasa itu misalkan ya kita hidup di daerah yang bagus banget, alamnya bagus, lama-lama juga bosan kan. Kita juga pengen ke kota ya. Bisa jadi. Intinya healing itu kayaknya ngelakuin sesuatu yang tidak biasa. Keluar dari rutinitas, betul. Karena sesuatu yang baru itu otomatis bikin kita agak melek gitu loh, gitu. Jadi lebih penasaran gitu kan. Mungkin itu yang jadi ini. Tapi kalau kota sih macam-macam ya. Kalau aku Jogja selalu kayaknya. Karena banyak yang dilihat kayak one stop gitu loh ya. Jogja mau alam ada, mau yang seni-seni ada gitu, mau yang apa macam-macam juga gitu. Kalau kota, aku bukan nyari kotanya sih, tapi lebih nyari ke kulinernya. Jadi tempat yang kulinernya kuliner juga. Gini, kalau masalah perkotaan gedung-gedung nggak terlalu sih, lebih ke kulinernya. Itu kalau aku sih. Kalau kulinernya oke. Karena di Batu, menurutku Batu dan Malang itu kulinernya nggak terlalu. Ya mungkin karena kita dari kecil juga kali ya. Maksudnya untuk orang yang dari orang luar yang kesini tuh pasti nanya. Kita kadang ngelis, banyak juga ya. Cuma kan udah biasa gitu lah ya. Biasa kan. Jadi kayak ya udahlah ya. Jadi butuh sesuatu. Kalau aku dalam hal makanan itu butuh sesuatu yang perlu diincipin. Kuliner tuh. Nah tapi ini ada tambahannya nih. Untuk terus berekspresi dengan karyanya. Itu karya tuh balik lagi ya. Kalau misalnya kita suka naik gunung, misalnya kamu naik gunung kan pasti cari tempat-tempat yang memang ini kan ya. Kan adalah ya list misalnya
ingin ke ada gunung-gunung yang wajib kayak gitu kan, didaki segala macam kan tuh menyesuaikan kan berarti. Menyesuaikan budget itu yang nomor 1. Ya kalau itu ya dipastikan kalau budget ada bisa sih kemana-mana ya kan, karena money sometimes can buy happiness ya kan. Ya betul sekali. Terus kita lanjut lagi ke Dio Gaming. Nah Dio Gaming juga salah satu pemenang giveaway juga. Oke. Dio Gaming nama akunnya di sini, tapi nama akun yang di Instagramnya beda waktu gitu. Kita kontak. Bukan Dio. Namanya bukan, ya ada Dio-nya sih, cuman bukan nggak ada gamingnya. Tapi orang yang sama. Oke, jadi dia pertanyaannya ada 3. Aku langsung ke pertanyaannya aja. Yang pertama, membahas seputar bisa nggak sih orang introvert jadi extrovert? Kalau itu kan kayak kecenderungan ya. Kayaknya dari kecil deh, maksudnya dari bayi masih kecil aja kita tuh udah bisa ngelihat gitu ya, anak-anak ini kayak anak ini kayaknya cenderung gampang deh akrab sama orang segala macam. Mungkin nggak bisa ngubahnya langsung switch gitu ya, mungkin kayak ini aja menyesuaikan gitu loh. Misalnya kayak ketika kita udah tahu misalnya aku introvert kayak gitu, berarti kita tahu hal-hal yang bikin kita kelemahan kita misalnya kayak gitu. Nah begitu tahu itu kita masih bisa lebih menyesuaikan lah gitu. Jadi mungkin nggak bisa ngubah itunya, tapi kita bisa beradaptasi dengan lebih baik lah. Kalau misalnya tahu bener ya kita nih sebenarnya di mana. Kan ada juga yang tengah-tengah tuh, apa ya namanya? Ambivert. Iya itu dia, itu juga. Jadi mungkin menurutku sih kayaknya enggak ya, itu kayak naturally deh kayaknya. Iya benar. Iya benar. Jadi kayak introvert mau diapain pun kayak gitu nggak bisa gitu. Jadi full extrovert. Terus extrovert juga mau berusaha stres nanti dia pasti ya kan. Suruh diem kayaknya berapa detik udah ngomong. Betul, introvert gak juga bisa. Maksudnya mungkin bagi extrovert ya. Apaan sih ini orang gitu? Maksudnya atau enggak keluar sendiri kok bisa kayak gitu misalnya kok selalu sendiri, terus malah justru buat introvert tuh malah lebih justru jangan gitu. Justru kayak kalau bisa nggak sama orang lain kayak gitu. Ya mungkin untuk lebih aware sama hal-hal yang membedakan kayak gitu. Tapi misalnya kalau kita mau bergaul sama kalau teman kita ekstrovert misalnya kan kita pasti ada hal-hal yang kita sesuaiin gitu kan ya gitu. Mungkin agak lebih mungkin bagi introvert agak lebih out of the box segala macam kayak gitu. Cuma nggak sepenuhnya berubah kayaknya, nggak bisa. Betul. Sih. Ini kayaknya aku nge-notice dari namanya Dio Gaming. Nah, biasanya gamers itu cenderung ke arah sana sih emang. Sana lu apa ya? Introvert. Oh, introvert. Ya mungkin dia tanya gimana caranya. Oke, terus kita jawab langsung yang kedua karena jawabanku sama, mirip-mirip lah ya, idem. Kemudian yang kedua, cara keluar dari zona nyaman yang tidak menyiksa diri. Kayaknya nggak ada sih sesuatu yang nggak menyiksa ya. Betul. Jadi kalau kita ada yang kita inginin, ada yang harus dikorbankan juga kan. Yang namanya keluar dari zona nyaman pasti ada sesuatu yang nggak nyaman yang akan dirasain, dan itu pasti konsekuensinya nggak enak. Ya gitu. Kan namanya juga meninggalkan kenyamanan pasti agak-agak tersiksa lah awalnya betul. Mungkin. Lebih baik bukan gimana caranya nggak menyiksa diri, tapi lebih tepatnya kayak gimana kita mentolerir rasa nggak nyaman itu sih. Bukan soal gimana nggak nyiksa diri, pasti nyiksa diri sih di awalnya. Tapi gimana cara kita mentolerir hal itu aja. Iya, siapa tahu kan tuh zona nyaman yang baru gitu buat kita. Kan kita maksudnya belum tahu kan. Cuma emang first step-nya mau keluar dari zona nyaman tuh kan yang paling sulit sih. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, masih dari Dio Gaming. Rasa menghilangkan rasa gugup saat berbicara dengan lawan jenis ataupun orang yang tidak dikenal. Wah, aku lebih gugup kalau orang yang tidak dikenal ya. Yang tiba-tiba nyamperin misalnya kayak di tempat umum gitu loh. Itu tuh yang justru kayak yang selalu ya nggak tahu ya, mungkin bawaan kali ya, karena kita tinggal di sini, apalagi buat cewek yang maksudnya kadang-kadang sering dipanggil-panggilin lah gitu. Jadi kalau ada orang asing yang padahal mungkin mau nanya jalan apa-apa, tapi kita kayak udah curiga gitu loh. Apa nih kayak gitu. Ya itu juga susah juga sih, tergantung tinggal juga di mana gitu. Tapi kalau untuk apa tadi dia bilang? Menghilangkan rasa gugup. Ini kayaknya bener banget ya, maksudnya bener banget Dio Gaming dari namanya, pertanyaannya sudah kayaknya ngarang. Gak boleh ngejudge. Oh iya, sorry. Soalnya aku punya pengalaman kayaknya yang mirip dengan Dio Gaming ini, karena aku berasal dari dunia yang kayak gitu. Iya. Gamers banget yang nggak pernah keluar. Ya ada bubble-nya lah ya, seperti pokoknya di sini aja gitu.
Iya, gimana cara menghilangkan? Gimana? Ya udah. Jalan aja. Terabas aja. Iya, terabas aja. Lama-lama ya betul. Jadi biasa kan? Iya, lama jadi biasa. Jadi ya itu tadi caranya caranya adalah keluar dari zona nyaman, hadapi aja gimana caranya supaya kamu bisa menghilangkan rasa gugup. Betul. Jadi lama-lama biasa. Iya, gitu. benar. Jadi ya mau dulu lah yang penting. Kalau nggak dilakuin ya. Dan mungkin notice lah ya, misalnya gugupnya kan nggak mungkin sama semua orang asing atau semua lawan jenis gugup gitu kan. Mungkin bisa notice, misalnya hanya kepada misalnya orang-orang tertentu gitu, kenapa ya? Atau misalnya hanya kepada orang yang lebih tua misalnya apa segala macem gitu. Jadi di notice aja kayaknya itu agak lebih membantu lah. Mungkin loh ya. Mungkin bisa jadi ya Diogaming jadi selamat berjuang keluar dari zona nyaman. Dan menghilangkan rasa gugupnya. Betul. Mungkin dia seorang introvert. Benar. Akhirnya dia menyampaikan pertanyaan ini. Dan dia juga menulis sebuah pantun nih. Nah, aku bacain aja ya. Iya. Sepatu cantik kulit rusa. Asik. Beli sepasang untuk tetangga. Kenapa nggak untuk diri sendiri ya? Oke. Aduh, merusak pantun banget deh. Oke. Kalau berjuang jangan putus asa. Kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Oke, semangat. Kamu udah nulis sendiri ya gimana caranya kalau jatuh ya bangkit sekuat tenaga. Jadi itu mungkin 3 pertanyaan ini sudah terjawab pantunmu sendiri ya. Tinggal dilakuin aja. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Emak Rempong. Oke. Usulan ide konten saya membahas mengenai cara mengatasi anak yang kecanduan gadget. Sekali lagi kita bukan orang yang sudah berkeluarga, jadi kita kurang tahu pasti kayaknya. Tetap ada di Harmoni Keluarga. Iya, tetap ada di Harmoni Keluarga. Jadi saksikan di Harmoni Keluarga hari Kamis jam 9 pagi ya, sampai jam 10. Ya. Dan itu live, kalian bisa langsung tanya-tanya. Iya, karena itu juga berhubungan kan. Betul. Lebih baik kita nggak ngebahas pertanyaan ini ya, karena iya, betul. Karena aja. Mungkin kita sumberan buat orang tua kita deh kayaknya. Gitu. Kayaknya kalau tanya ke papa mamaku boleh sih gimana ngatasi anak kayak saya. Oke. 2. Kecanduan gadget tapi itu. Cara merubah pola pikir anak muda agar lebih peduli dengan sesama dan menghormati orang tua. Agar lebih peduli, berarti dia peduli sesama dan menghormati orang tua. Mungkin dia punya ini ya, keprihatinan kali, mungkin lingkungan sekitarnya tuh banyak yang dia rasa nggak peduli apa segala macam. Mungkin, bisa jadi. Karena sih kayaknya kalau untuk lebih peduli sesama ya. Kalau di lingkungan menurutku ya, kalau misalnya di lingkungan biasa gini ya, kita agak lebih mudah lah daripada misalnya yang udah di medsos tuh loh. Emang kadang lebih kayak gampang banget kita langsung ngejudge atau kayak gitu. Karena di medsos segala macam. Kayaknya nggak ada tembok ya. Jadi langsung aja. Lebih mudah menjatuhkan dan lain-lain. Ya kan banyak lah ya kita lihat kasus artis ini kayak gitu langsung begitu diserang dia bisa ke cancelled ya bahasanya. Gitu, atau misalnya nggak dapat kerjaan dan lain-lain gitu. Tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan di yang berhubungan dengan kebiasaan kita bermedsos sih, mungkin lebih dari hal kecil peduli dulu di situ. Dari hal kecil dulu. Mungkin Mak Rempong mengalami hal seperti itu nih. Aku nggak tahu nih siapa Mak Rempong, kok namanya Mak Rempong kayak familiar gitu loh. Oke, kalau aku mungkin jawabannya adalah kalau misalkan soal lebih peduli sesama itu kayaknya perlakukan orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Iyalah, kayak gitu sih. Jadi kalau kamu pengen diperlakukan apa, itu perlakukan dulu ke orang lain. Nggak peduli orang itu akan balas apa enggak. Kalau misalkan kita perlakukan nge-treat orang lain itu dengan baik, ya udah kita bakalan lebih bisa lebih bisa menerima apa yang bakalan kita terima gitu loh. Walaupun mungkin perlakuan orang lain nggak akan sama dengan apa yang kita dapetin gitu. Mungkin juga ada hubungannya karena ini kali ya, pas misalnya ada kejadian apa gitu, sekarang kecenderungannya kita kayak ngerekam dulu gitu loh sebelum menolong dan lain-lain kayak gitu. Itu mungkin juga sih ada concern di situ juga bisa jadi sih. Oke, kemudian cerita masa lalu saat tim kecil. Tim kecil itu kayaknya aku nggak tahu nih, maksudnya tim kita waktu masih kecil atau timnya kita waktu masih kecil. Itu kayaknya sama dari kalimatmu. Bukan, maksudnya tim kita waktu timnya masih umurnya kecil, masih tim kecil atau kita masih kecil. Nah, tapi masa lalu dia bilang, berarti kan masa kecil dong. Masa kecil. Kayaknya kalau masa kecil itu bakalan panjang sih. Dan mungkin agak nggak inget nggak sih? Memang memorimu kecil paling awal umur berapa coba? Aku ada yang inget satu, waktu aku jatuh operasi. Itu umur berapa? Umur 3 kali. Ingat itu ya? Ingat dong, karena operasi kan sesuatu yang
mungkin iya sih gede lah ya, maksudnya sangat memorable gitu kan. Oke. Ya karena aku dulu waktu kecil bandel, suka lari-lari ke sana kemari, nggak bisa diem, jatuh, bung. Nah, begitu jatuh tanganku patah, ya aku langsung kayak jadi orang yang diem gitu loh. Takut, takut. Itu kayaknya awal dimana aku jadi orang yang pendiam pada step itu. Oke. Gitu. Setelah itu gitu. Tapi kemudian masuk ke SMK dan lain sebagainya, balik seperti semula. Direset. Iya betul. Ya aku sih nggak terlalu inget apa ya masa kecil ya. Aku yang paling inget itu sih. Dulu paling ini sih, karena aku tuh dulu kayaknya lebih nggak seintrovert sekarang deh. Karena dulu tuh misalnya diajak orang nggak dikenal itu aku masih bisa ikut. Jadi misalnya ke belanja sama mamaku, katanya kayak mamaku baru lihat gitu aku udah sama satpam apa gitu kayak ngobrol gitu. Kalau sekarang justru aku kayak ngebayanginnya kayak nggak mungkin kayak gitu deh. Kayaknya maksudnya aku yang reach out duluan ke orang lain tuh kayaknya nggak akan deh gitu. Cuma katanya waktu kecil sih seperti itu. Terus kayak hal-hal yang kayak bolos, aku sering bolos sih TK. Tapi bangga gitu. Jadi kayak bolos tuh tetap nyamperin teman-teman kayak gitu. Karena beda misalnya sama kakakku tuh kalau bolos dia yang malu gitu. Kok nggak sekolah gitu. Ya itulah ya, ada hal-hal yang berbeda kalau dari kecil udah ketahuan sebenarnya gitu. Betul. Seperti apa? Ada bibit-bibit apa? Bibit-bibit apa? Karena emang kalau ngomongin masa kecil itu ya panjang ya. Makanya kalau misalkan cerita masa kecil yang mana dulu nih ya. Betul. Tapi itulah mungkin yang paling memorable buat kita masing-masing itu yang seperti kita udah ceritain. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir dari Mak Rempong. Motivasi untuk menjadi ibu rumah tangga yang kreatif dan inovatif. Sekali dijawab lagi. Di harmoni keluarga. Pokoknya soal rumah tangga. Kita nggak tahu. Itu dijawab di harmoni keluarga daripada salah-salah bukan ya. kapasitas nanti. Kita kayaknya memang. Oke, kemudian next pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya di sesi tanya jawab. Sebelum kita ke pertanyaan yang ada di chatbox. Siap. Oke. Yang terakhir ada Stefanus Nugroho. Nah, Stefanus ini tanya, topik favorit mungkin di setiap obrolan atau pembahasan boleh diselingi sama explore Kota Batu seperti tempat-tempat yang hits di sana biar sekaligus jadi promote turismenya. Sekian dan semoga menang giveaway. Tapi mohon maaf Stefanus, dia tidak menang. Tapi dibacain lah ya. Kita bacain ya. Betul. Kita bacain biar kita bisa ngebahas bersama-sama tempat. Kayaknya sebenarnya di Disciple Media kan selalu tempat ini shootnya beda-beda kan. Ya, dan itu sekitar Batu dan Malang ya. Tapi mungkin belum ini ya kayak tempatnya di mana gitu. Aku nggak pernah sih, nggak pernah kasih tahu tempatnya di mana. Lokasi di mana. Bisa jadi mungkin lah ya. Yang worth it atau misalnya bisa direkomendasikan lah gitu. Ya, tapi biasanya hal kayak gini tuh subjektif banget ya, tergantung orangnya. Iya, bener. Suka nongkrong di mana itu kan belum tentu sama. Tapi mungkin ada orang yang cuma pengen tahu karena mungkin pas shoot kan lihat fotonya bagus gitu kan. Betul, walaupun betul. konten kita memang nggak mereview tempat itu sih gitu. Cuma ya mungkin usulan bagus kayak itu. Usulan bagus, boleh. Bapak Nugroho. Nah, kalau ngomongin soal explore Kota Batu itu juga banyak. Kita pernah di Jatim Park, itu 2 bulan yang lalu kita syuting di sana di Jatim Park, musim angkut lebih tepatnya. Di Jatim Park kita juga pernah tapi sama kamu dulu di Jatim Park 1. Itu udah lama banget sih. Waktu awal kita baru lama kerja banget. Iya. Kayaknya sini. Masih pakai kamera HP deh itu. Enggak ya? Udah pakai. Lupa ya. Oh iya benar, kamera HP. Kan? Ya betul, kamera HP itu. Betul. Kita pernah juga ke sana, terus explore sampai ke Surabaya juga kan kita waktu itu juga pernah. Blitar, tapi kalau ngomongin Kota Batu, itu kayaknya Jatim Park, Museum Angkut pernah, terus kayak kafe-kafe sekitaran sini. Iya, kalau itu pasti sih. Mostly hampir semua sudah pernah. Enggak semua kafe pernah dikunjungin juga. Karena selalu ada yang baru juga. Betul. Di sini tuh pertumbuhannya sangat pesat gitu. Tiba-tiba ada yang baru, betul. Yang baru. Dan kalau misalkan masuk ke kafe yang baru itu belum tentu akan cocok gitu loh. Ini tempatnya rupanya nggak cocok buat syuting. Aku pernah soalnya kayak gitu. Pernah datang ke sebuah kafe di Batu, nyampe kayaknya tempat ini nggak cocok buat syuting karena terlalu ribut. Oh iya ribut suaranya ya. Kalau ribut suaranya otomatis suaranya bakal keganggu kan. Kayaknya nggak jadi deh, nggak jadi syuting. Kalau nongki ya bisa, tapi kalau misalnya untuk syuting ya belum tentu semua tempat bisa. Betul. Oke, next kita pertanyaan terakhir kita jawab dari chatbox. Dari Joan. Nah, Joan ini selalu hadir setiap setiap episode di Disciple Media pembahasan. Tapi nggak tahu Joan apakah waktu itu giveaway nulis juga dengan nama yang lain. Siapa tahu ya, aku juga nggak tahu.
Oke, Joan. Hai, ngobrol apa? Kapan bahas konspirasi-konspirasi di dunia? Wah. Jadi pengetahuan juga. Waduh. Berat. Kayaknya sebenarnya itu kalau aku pribadi aku suka nonton, tapi bikinnya pasti susah dong ya itu. Maksudnya suka ngelihat aja sih kayak gitu. Teori-teori yang kayak emang kayak gini ya gitu. Iya. Konspirasi itu soalnya konspirasi juga banyak ya. Banyak. Jadi kalau mau dibahas khusus bisa, cuman untuk apa? Buat aku sih, karena kayaknya poinnya kita di Desa Plus Media bukan untuk ngebahas sesuatu yang kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa cari di channel yang lain yang lebih memang arahnya ke sana sih. Sama Kak Joan collab mungkin kita bikin. Siapa tahu ya Joan pengen collab juga. Cuman balik lagi di Desa Plus Media kan ngarahnya bukan ke sana. Iya, betul. Arahnya bukan ke sana, jadi mungkin lebih ke kita nggak akan kebahas experience hidup gitu ya, lebih ke sharing hidup gitu. Oke. Ya lebih ke sana arahnya Joan. Jadi sorry banget kita nggak bisa ngebahas untuk sekarang sih, tapi nggak tahu lihat nanti nggak tahu ya. Siapa tahu. Perkembangan. Karena memang perkontenan kalau ngomongin konspirasi bakalan banyak dan aku juga suka baca ataupun nonton yang kayak gitu. Bahkan aku punya buku beberapa juga yang soal konspirasi gitulah ya. Bagus sebenarnya, cuman sekali lagi di sosial media bukan tempatnya untuk membahas seperti itu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah join ya, live tadi dari jam 9 sampai jam 10, sekarang 10 kurang 3 menit. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang 1 bulan lalu sudah mengisi chatbox kita, jadi kita bisa kalian bisa meramaikan pertanyaan dan usulan kalian di episode kali ini ya, episode yang bisa dibilang ulang tahunnya Desa Plus Media yang sebenarnya. Kalau waktu lalu itu kayaknya episode ulang tahunnya ngobrol apa, karena ngobrol apa kan Oktober kan, pertama kali sama kamu kan waktu itu ngobrol apa. Itu bulan Oktober tahun lalu, dan sekarang adalah ulang tahunnya, besok sih tepatnya ulang tahunnya Desa Plus Media yang ke-5. Itu tanggal 6 Desember itu tanggal pertamanya Desa Plus Media tayang. Belum masuk aku padahal. Sudah. Malah belum tanggal 7 deh. Oh, besoknya berarti. Kalau nggak salah ya. Kayaknya 6 baru resign baru ya, itu informasi yang TMI. Ya pokoknya berarti kayaknya kamu itu masuk 2 minggu setelah aku masuk pokoknya. Iya. Jadi belum ini, pokoknya episode pertama belum inilah narasumber narasumber lagi. Muncul di Disciple baru episode selanjutnya. Iya, gitu. Pertengahan tahun 2018 kayaknya kamu itu masuk. Iya, begitulah. Jadi begitulah ya, Desa Plus Media udah selama ini, dan thank you buat kalian yang sudah setia. Subscribers kita udah 600 sekian, cukup banyak ya. Jumlah 600 itu kalau dikumpulin di satu tempat juga kita butuh hall yang gede banget. Jadi kalian 600 orang itu keren banget, karena kalian bisa mengisi, tetap membuat konten kita tetap hidup, karena hidupnya kita dari konten dari subscribers ya. Itu kan dimana kita bisa termotivasi untuk membuat sesuatu yang lebih oke lagi ke depannya dari subscribers dari kalian semua. Terima kasih buat kebersamaannya buat kalian semua ya. Ini bukan konten pamitan tapi konten berterima kasih. Jadi thank you banget buat Ita juga yang sudah nemenin konten kita kali ini, karena dia salah satu juga narasumber yang kayaknya ada dari 5 tahun yang lalu. Salah satunya adalah dia yang sampai sekarang masih ada juga bareng kita di Desa Plus Media. Dan Desa Plus Media tentu saja akan kembali lagi dengan konten-konten menarik setiap hari Rabu, dan tahun depan ada konten baru. Konten apa tungguin aja, di hari apa belum aku susun. Nanti aku akan susun dan segala macamnya, dan tahun depan atau bulan depan kalian akan nonton mungkin konten pertamanya di Desa Plus Media yang terbaru. Jadi Desa Plus Media akan hadir di 3 hari. Jadi seperti itu. Dan oke, kalau gitu nggak usah panjang-panjang ya, kita mau lanjut ngedit, kerja dan lain sebagainya ya. Oke, jadi to laptop ya. Terima kasih buat kebersamaannya, dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Dah.